Dalam dunia yang terus berubah, dalam sejarah yang telah menyaksikan kepunahan dinosaurus, mamut berbulu, dan harimau bertaring pedang, masih ada satu makhluk purba yang tetap bertahan, makhluk yang telah hidup sejak masa Jurassik ratusan juta tahun lalu. Dialah sang buaya. Hari ini kita akan menyelami misteri bagaimana buaya mampu melewati kehancuran massal dan menjadi penjaga abadi dari zaman purba. Mengapa buaya tidak ikut punah? Apa rahasia kekuatan dan kelangsungan hidup mereka? Bersiaplah untuk sebuah perjalanan menelusuri sejarah, ilmu pengetahuan, dan keajaiban evolusi. Buaya bukanlah sekadar reptil modern. Mereka adalah relik hidup, warisan dari masa ketika dinosaurus menguasai bumi. Fosil buaya tertua yang ditemukan berasal dari sekitar 200 juta tahun lalu, zaman Trias akhir hingga Jurassik awal. Saat itu, dunia dipenuhi hutan lebat, suhu bumi lebih hangat, dan predator raksasa berjalan di darat. Namun di antara mereka, buaya mulai berkembang, perlahan namun pasti. Berbeda dengan dinosaurus yang mendominasi daratan, buaya memilih jalur berbeda, air dan perairan payau. Mereka mengembangkan tubuh memanjang, kaki pendek, dan rahang kuat. Desain ini telah terbukti begitu efektif sehingga hampir tidak berubah selama jutaan tahun. Dalam dunia biologi, mereka disebut sebagai evolusi stabil. Artinya, karena tubuh mereka sudah sangat efisien, maka tidak ada tekanan besar untuk berubah. Bayangkan makhluk dengan rahang sekuat baja, dapat menghancurkan tempurung kura-kura, mata tajam yang bisa melihat di gelapnya air malam, kulit bersisik yang tahan gigitan dan goresan. Itulah buaya. Kulitnya terdiri dari lapisan keras bernama osteoderm, seperti baju zirah hidup. Gigi-giginya bisa tumbuh kembali hingga ratusan kali selama hidupnya. Buaya juga memiliki sistem sirkulasi darah yang unik. Mereka bisa mengalihkan aliran darah ke organ-organ penting yang membuat mereka bertahan lebih lama saat menyelam atau kelaparan. Ini bukan cuma kekuatan fisik, ini juga adalah keajaiban desain biologis. Saat banyak spesies harus beradaptasi terus-menerus, buaya tetap bertahan dengan template lama. Karena memang tidak perlu berubah, mereka adalah simbol dari efisiensi evolusi. Salah satu rahasia terbesar buaya adalah kemampuan bertahan dalam kondisi paling keras. Ketika lingkungan berubah drastis, banyak hewan bergantung pada makanan tertentu, tapi buaya, mereka bisa tidak makan selama berbulan-bulan, bahkan hingga setahun, dan bertahan dalam kekeringan ekstrim dengan mengubur diri di lumpur. Metabolisme buaya sangat lambat. Energi yang mereka simpan bisa digunakan sedikit demi sedikit. Ini membuat mereka bisa melewati musim paceklik atau bencana alam. Bahkan dalam eksperimen, buaya pernah diam dalam satu ruangan tertutup selama 6 bulan tanpa makanan dan tetap hidup. Tak heran mereka bisa selamat dari kehancuran besar seperti hantaman asteroid 66 juta tahun lalu. Ketika asteroid raksasa menghantam bumi di akhir zaman kapur, dinosaurus punah, langit menghitam, suhu bumi menurun drastis, dan ekosistem runtuh. Tapi buaya, mengapa mereka selamat? Karena mereka semi-akuatik, hidup di air memberi perlindungan dari api dan abu. Karena mereka bisa tidak aktif selama berbulan-bulan tanpa makan, dan karena diet mereka fleksibel, bisa makan bangkai, ikan, burung, bahkan serangga. Buaya tidak hanya bertahan, mereka melanjutkan garis keturunan hingga ke zaman manusia. Ini bukan keberuntungan. Ini adalah hasil dari kemampuan adaptasi dan ketangguhan luar biasa. Buaya juga sangat sukses dalam hal reproduksi. Seekor betina bisa bertelur hingga 90 butir dalam satu musim. Ia akan membuat sarang dari tanah dan tumbuhan, lalu menjaga telurnya dengan penuh perhatian. Bahkan setelah menetas, induk buaya membawa anak-anaknya di mulut, melindungi mereka dari predator.
Ini berbeda dengan banyak reptil lain yang meninggalkan anak-anaknya. Hasilnya, tingkat kelangsungan hidup anak buaya jauh lebih tinggi. Mereka tahu, jika ingin bertahan sebagai spesies, perlindungan generasi berikutnya adalah kuncinya. Dalam ekosistemnya, buaya adalah raja air payau dan sungai. Mereka adalah predator puncak yang mengatur populasi mangsa seperti ikan, burung, bahkan mamalia kecil. Karena berada di atas rantai makanan, mereka tidak banyak memiliki musuh alami. Selain itu, kehadiran buaya juga menjadi indikator kesehatan ekosistem. Jika buaya ada, artinya sungai dan rawa masih lestari. Jika buaya menghilang, berarti alam sedang terganggu. Buaya tidak hanya hidup di satu wilayah. Mereka tersebar di Afrika, Asia Tenggara, Amerika Selatan dan Tengah, dan juga Australia. Beberapa spesies seperti Crocodylus porosus atau buaya muara bahkan bisa berenang ratusan kilometer di laut terbuka untuk mencari habitat baru. Mereka bisa hidup di sungai air tawar, rawa payau, hingga muara yang asin. Inilah mengapa saat satu tempat rusak, spesies lain tetap bisa hidup di lokasi lain. Penyebaran luas berarti peluang bertahan hidup yang lebih besar. Meski buaya telah selamat dari asteroid dan zaman es, kini mereka menghadapi ancaman baru, manusia. Perburuan liar untuk diambil kulitnya, kehilangan habitat karena alih fungsi lahan, dan konflik dengan manusia menjadi ancaman nyata. Namun kesadaran akan pentingnya buaya mulai tumbuh. Di banyak negara, buaya kini dilindungi dan populasi mereka mulai pulih. Kita harus ingat, melindungi buaya bukan hanya soal menyelamatkan spesies, tapi juga menjaga keseimbangan ekosistem yang lebih besar. Dari zaman prasejarah hingga era modern, buaya telah menjadi saksi bisu peradaban bumi. Mereka bukan hanya makhluk purba, tapi juga simbol ketangguhan dan keabadian. Ketika dunia terus berubah dan banyak makhluk tak lagi bertahan, buaya tetap menatap dari balik air, diam, namun tak tergoyahkan.